Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu diberi kekuatan dan ketabahan dalam mencari rezeki. Hari ini Bang Jeder akan menceritakan film berbahasa Malayalam yang berjudul Nalam Murah. Film ini dibintangi aktor Mollywood Biju Menon dan disutradarai oleh Depu Antikat. Oke, langsung aja put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain Jaya Raj adalah polisi yang berintegritas, Jayes adalah seorang pria baik hati yang sederhana, dan Kapolsek. Suatu hari di Bandara Cochin, Provinsi Kerala, India, para penumpang pesawat dari Dubai sedang menunggu barang bawaan mereka dari bagasi pesawat. Terlihat seorang pria baik hati dan sederhana bernama Jayes menolong seorang ibu-ibu tua untuk mengangkat kopernya. Setelah membantu, Jayes mengambil kardus bawaannya sendiri. Jayes lalu menelpon ibundanya dan memberitahu bahwa dirinya sudah sampai di bandara. Jayes adalah pria sederhana yang berbakti kepada ibunya. Jayes bekerja keras di Dubai untuk melunasi hutang-hutang keluarganya. Jayes masih sendiri dan belum menikah. Keluarga Jayes gembira menunggu kedatangan Jayes. Adik ipar Jayes yang merupakan anggota partai senang mendengar Jayes yang sebentar lagi akan tiba di rumah. Setelah menutup teleponnya, Jayes membeli boneka untuk sang keponakan. Terlihat seorang pria bernama Jaya Raj sedang mengobrol di telepon dengan temannya. Jaya Raj sedang membicarakan rute perjalanan pulang menuju rumahnya. Jaya Raj lalu menutup teleponnya. Jaya Raj terlihat kebingungan mengenai rute perjalanan pulang menuju rumahnya. Jayes yang tidak sengaja menguping pembicaraan Jaya Raj merasa alamat Jaya Raj berada tidak jauh dari desanya. Karena itu, Jayes membantu Jaya Raj dan memberitahu Jaya Raj mengenai jalan pintas perjalanan pulang menuju rumahnya. Setelah diberitahu Jayes, Jaya Raj baru paham mengenai jalan pintas itu. Jaya Raj mengucapkan terima kasih kepada Jayes. Mereka berdua berkenalan satu sama lain. Karena arah pulang mereka berdua sama, Jaya Raj mengajak Jayes pulang bersamanya menggunakan mobil teman Jaya Raj. Jayes langsung setuju dan berjalan keluar bandara bersama Jaya Raj. Jayes lalu memasukkan barang-barangnya ke dalam mobil teman Jaya Raj. Setelah itu, Jayes duduk di kursi tengah. Terlihat Jayes diapit oleh kedua teman Jaya Raj bernama Subair dan Ranes. Sedangkan Jaya Raj duduk di depan bersama supir bernama Jobi. Jayes merasa ada yang tidak beres. Jayes merasa Jaya Raj dan teman-temannya bukan orang biasa. Akhirnya Jayes minta turun dari mobil, namun Subair dan Ranes menolak. Subair dan Ranes langsung memborgol Jayes. Jaya Raj mengatakan, Jayes, kami semua adalah polisi. Kami menahan Anda untuk melakukan interogasi atas kasus pembunuhan. Jayes baru sadar mereka semua adalah polisi dari luar kota. Mereka semua lalu membawa Jayes pergi ke museum tua. Setibanya di sana, Jaya Raj dan tim menurunkan barang-barang mereka dan melakukan persiapan. Karena interogasi ini ilegal, Jaya Raj dan tim melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Jaya Raj dan tim membuka laptop dan berkas-berkas kasus pembunuhan seorang janda. Jayes bertanya kepada Jaya Raj mengapa kepolisian menangkap dirinya secara diam-diam seperti ini. Jayes bingung karena Jayes merasa tidak melakukan tindakan kriminal. Jaya Raj menghimbau kepada Jayes agar bersikap kooperatif karena Jaya Raj dan timnya akan melakukan interogasi secara baik-baik. Jaya Raj dan tim mulai melakukan interogasi. Jaya Raj bertanya kepada Jayes, Jayes, kami semua di sini menginterogasimu atas kasus pembunuhan. Berdasarkan bukti-bukti yang kami kumpulkan, pelakunya adalah dirimu. Sekarang sebaiknya kau mengaku bagaimana kau melakukan pembunuhan itu. Jayes bingung dengan pertanyaan Jaya Raj karena Jayes merasa tidak pernah membunuh siapapun. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Jayes mengingat sesuatu. Jayes bercerita bahwa 2 tahun yang lalu, ketika beberapa hari sebelum Jayes pergi ke Dubai, Jayes pernah menyetir mobil jeep sembari mabuk. Di tengah perjalanan, Jayes tidak sengaja menabrak pengendara motor yang melawan arus. Setelah menabrak, Jayes kabur melarikan diri. Besok pagi, Jayes pergi ke rumah sakit untuk menjenguk saudaranya. Di sana, Jayes bertemu dengan teman SMA-nya bernama Mini. Mini mengatakan ia sedang menjaga adiknya yang kemarin mengalami kecelakaan mobil. Jayes baru sadar ternyata adik Mini adalah pengendara motor yang ia tabrak kemarin. Jayes jujur dan menceritakan semuanya kepada Mini. Jayes meminta maaf kepada Mini dan akan membantu Mini.
Jayes menyarankan Mini untuk segera mengklaim asuransi agar mendapatkan uang untuk membayar biaya pengobatan adiknya. Terlihat suami Mini yang pemabuk hanya bisa memarahi Mini. Suami Mini lalu memukul Jayes. Mini melerai perkelahian itu. Mini meminta maaf kepada Jayes atas perlakuan suaminya. Mini lalu melunasi pengobatan adiknya dan kembali pulang bersama suaminya. Setelah menceritakan semuanya, Jayaraj dan tim hanya tertawa sinis. Jayaraj mengatakan ia dan timnya menginterogasi Jayes bukan karena kasus tabrak lari itu, tetapi karena kasus pembunuhan. Lagi-lagi Jayes bingung dengan pertanyaan itu. Tiba-tiba Kapolsek menelpon Jayaraj dan memberitahu Jayaraj kalau Jayes belum mengakui pembunuhan yang sudah ia lakukan, Jayaraj harus segera mengantar Jayes pulang ke rumahnya karena interogasi itu adalah ilegal. Jayaraj dan tim lalu melanjutkan interogasi. Jayaraj dan tim terus mengajukan beberapa pertanyaan kepada Jayes. Namun Jayes tetap tidak mengerti kasus pembunuhan apa yang sudah ia lakukan. Jayaraj dan tim mulai emosi kepada Jayes. Jayaraj berdiri dan bertanya kepada Jayes, "Jayes, sebelum bekerja di Dubai, apa pekerjaanmu di desa? Apakah kau mempunyai motor? Lalu, pakaian apa yang biasa kau gunakan?" Jayes menjawab, ia bekerja sebagai tukang listrik. Dahulu ia sempat mempunyai motor, namun sekarang motor itu sudah ia jual. Sehari-hari, Jayes menggunakan baju dan celana kain. Jayes juga menggunakan sepatu sandal berukuran 40. Jayaraj lalu bertanya lagi, "Jayes, apakah kau kenal dengan seorang pemuda bernama Akil?" Jayes menjawab, "Akil adalah anak dari seorang politisi senior di desaku. Akil dikenal berandal dan suka dengan wanita yang lebih tua. Akil mempunyai sahabat dekat bernama Libes. Namun, sejak kematian ibunda Libes bernama Suma, Akil dan Libes selalu berseteru. Suma adalah janda tua cantik yang dibunuh. Libes menduga yang membunuh ibundanya adalah Akil. Akil dan Libes juga sering berkelahi karena Libes mulai mengkonsumsi obat terlarang. Beberapa saksi mengatakan mereka melihat Akil keluar dari rumah Suma setelah pembunuhan terjadi. Akil keluar dengan terburu-buru menggunakan motor kopling hitamnya. Setelah mendengarkan cerita Jayes, Jayaraj mengatakan, "Jayes, kita semua di sini menginterogasimu karena kita yakin pembunuh Suma adalah dirimu." Jayes tertawa mendengar hal itu. Jayes dengan tegas mengatakan ia bukan pembunuh Suma. Jayes tidak mempunyai motif karena Jayes tidak mengenal Suma. Jayes dengan penuh percaya diri menantang Jayaraj dengan mengatakan, "Pak Jayaraj, Anda bisa bertanya kepada seluruh warga di desaku. Apakah mereka ada yang pernah melihatku bersama Suma? Pak Jayaraj, jangan mentang-mentang Anda seorang polisi, Anda bisa memanipulasi kasus dan menuduh orang lemah sepertiku untuk dijadikan tersangka." Suber mulai emosi dan berjalan menghampiri Jayes. Suber marah-marah dan membentak Jayes. Suber memerintahkan Jayes untuk membuka bajunya dan duduk di bawah. Jayaraj, Suber, dan Jobi masuk ke dalam ruangan, sementara Ranes tetap berada di sana dan terus menginterogasi Jayes. Ranes mencoba bersikap baik dan memberikan air minum kepada Jayes. Di dalam ruangan, Jayaraj, Suber, dan Jobi terus mendiskusikan masalah ini. Suber dan Jobi berpendapat Jayes tidak bersalah, namun Jayaraj yakin Jayes adalah pembunuh Suma. Tak lama kemudian, azan maghrib berkumandang. Suber izin untuk berbuka puasa terlebih dahulu. Ranes mengobrol basa-basi untuk mengambil hati Jayes. Jayes mengatakan, "Pak Ranes, aku tidak kenal dan tidak pernah ke rumah Suma. Aku hanya melihat Suma dari Instagram, karena Suma selalu mengupload video-video yang cantik." Ranes lalu melihat Instagram Suma, dan ternyata benar perkataan Jayes. Suma rajin mengupload video-video yang cantik. Terlihat banyak lelaki yang berkomentar di postingan Suma. Ranes menggoda Jayes dengan mengatakan, "Jayes, seharusnya kau menyapa Suma melalui DM." Jayes menjawab, "Pak Ranes, aku hanyalah pria miskin dan tidak rupawan. Tidak mungkin janda cantik seperti Suma akan tertarik padaku." Setelah menginterogasi Jayes dengan lembut, Jayes tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan Suma. Ranes menyerah dan menghampiri tim lainnya di dalam ruangan. Di sisi lain, keluarga Jayes mengkhawatirkan Jayes yang tidak kunjung pulang. Adik ipar Jayes akan melaporkan hal ini kepada atasannya yang merupakan anggota DPR.
Kapolsek menelpon Jayaraj dan bertanya mengenai perkembangan interogasi Jayes. Jika Jayes tidak juga mengaku, maka Jayaraj harus segera mengantar Jayes pulang. Jayaraj yakin sebentar lagi Jayes akan mengaku. Jayaraj terus berdiskusi dengan timnya. Insting Jayaraj mengatakan Jayes adalah pembunuh Suma. Sedangkan Suber, Ranes, dan Jobi tidak yakin Jayes adalah pembunuh Suma. Suber, Ranes, dan Jobi menyarankan Jayaraj agar menginterogasi Jayes dengan kekerasan di kantor polisi. Namun Jayaraj menolak menggunakan kekerasan. Jayaraj akan terus berjuang dengan cara interogasi seperti ini. Jayaraj dan tim kembali menginterogasi Jayes. Lagi-lagi Suber emosi kepada Jayes. Jayaraj dan tim lalu menunjukkan beberapa video hasil interogasi mereka dari beberapa warga setempat mengenai pembunuhan Suma. Salah satu warga bernama Thomas mengatakan, "Di hari pembunuhan Suma, motorku mogok. Aku berencana memanggil Jayes, karena selain bisa membetulkan listrik, Jayes juga bisa membetulkan motor. Aku lalu menelpon Jayes berkali-kali, namun tidak diangkat. Setelah 4 hari, Jayes baru muncul dan membetulkan motorku. Aku bertanya kepada Jayes, mengapa di hari itu Jayes tidak mengangkat teleponku. Jayes menjawab, ia sedang pergi ke luar kota. Namun aku merasa Jayes berbohong." Jayaraj lalu meminta tanggapan Jayes mengenai pernyataan Thomas. Jayes mengatakan, "Aku tidak mengangkat telepon Thomas karena aku pergi keluar kota untuk membeli spare part motorku." Jayaraj lalu menelpon salah satu anak buahnya yang bernama Habib untuk menunjukkan foto motor Jayes kepada tukang koran bernama Surendran. Karena di hari pembunuhan Suma, Surendran melihat motor kopling hitam terparkir di rumah Suma. Jayaraj kembali menunjukkan video dari salah satu warga bernama Kavita. Dalam video itu, Kavita mengatakan, "Di hari pembunuhan Suma, aku melihat seorang pria memakai baju dan celana kain pergi dari rumah Suma. Pria itu terlihat sedikit tua." Jayes tidak setuju dengan pernyataan Kavita. Jayes mengatakan, "Pak Jayaraj, para saksi di video-video Anda tidak ada yang mengatakan dengan jelas bahwa aku adalah pembunuh Suma. Jika Bapak ingin menuduhku, Bapak harus mempunyai bukti-bukti yang kuat." Setelah itu, Habib menelpon Jayaraj dan memberikan handphonenya kepada Surendran. Surendran mengatakan, "Pak Jayaraj, siang itu aku sudah berjanji akan mengambil uang koran di rumah Bu Suma. Namun setelah aku bel berkali-kali, Bu Suma tidak juga muncul. Aku hanya melihat sepatu sandal kira-kira berukuran 40 dan motor kopling hitam." Jayes menanggapi kesaksian Surendran dengan mengatakan, "Pak Jayaraj, semua warga di desaku banyak yang mempunyai motor kopling hitam dan sepatu sandal berukuran 40. Bapak tidak bisa menuduhku hanya berdasarkan hal itu." Jayaraj dan timnya terdiam membisu. Dari kesaksian yang didapat kepolisian, ciri-ciri pria yang diduga sebagai pelaku semuanya menjurus kepada Jayes. Jayes memiliki motor kopling hitam dan selalu menggunakan baju dan celana kain. Jayes juga memakai sepatu sandal berukuran 40, namun dari semua kesaksian itu, kepolisian tidak bisa menahan Jayes karena belum menemukan bukti yang kuat. Karena kasihan melihat Jayes yang lelah dan lapar, Jayaraj dan timnya mengajak Jayes makan bersama. Mereka semua makan bersama di meja interogasi. Di sisi lain, ibunda Jayes, adik ipar Jayes, dan anggota DPR menemui Kapolres. Mereka melaporkan Jayes yang tidak kunjung pulang. Anggota DPR menegur Kapolres dengan keras karena ia yakin Jayes ada di tangan kepolisian. Kapolres langsung menelpon Kapolsek dan menghimbau agar Jayes segera dibebaskan. Kapolsek menelpon Jayaraj dan mendesak Jayaraj agar segera membebaskan Jayes. Namun, Jayaraj minta waktu beberapa jam lagi karena Jayaraj yakin sebentar lagi Jayes akan mengaku. Kapolsek tidak mau tahu dan tetap mendesak Jayaraj agar segera memulangkan Jayes ke rumahnya. Jayaraj emosi dan kembali menginterogasi Jayes. Jayaraj berdiri dan mengajukan pertanyaan demi pertanyaan kepada Jayes. Jayes yang juga emosi menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu dengan bentakan karena Jayes percaya diri bahwa dirinya tidak bersalah.
ഞാൻ ചെയ്യാത്ത ഒരു കുറ്റം എന്നെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നു. Jayaraj dan tim tetap bersikap tenang dan duduk kembali. Mereka semua terus menginterogasi Jayes. Joby membuka laptopnya untuk melakukan presentasi dan menjelaskan bukti mengenai data lokasi GPS handphone Jayes di hari pembunuhan Suma. Joby mengatakan dari data Cybercell membuktikan bahwa jam 8 pagi Jayes berada di rumahnya. Kemudian Jayes pergi ke lokasi lain yang berada tidak jauh dari rumah Suma. Jayes berada di sana selama 3 jam. Setelah itu Jayes pergi ke rumah Suma. Dan Jayes juga berada di sana selama 3 jam. Dari data inilah Jayaraj yakin Jayes adalah pelakunya. Karena data-data ini juga berbeda dengan pernyataan Jayes yang mengatakan ia pergi keluar kota untuk membeli spare part motor. Tiba-tiba di tengah interogasi, sekelompok pemuda mabuk datang dan memaksa masuk ke museum tua untuk pesta minuman. Ranes mengusir mereka dan mengatakan dirinya adalah seorang polisi. Para pemuda mabuk itu tidak percaya dengan Ranes. Ranes lalu memanggil Jayaraj dan yang lainnya untuk membantu. Mereka semua terlibat baku hantam. Akhirnya para pemuda itu percaya bahwa Jayaraj dan kawan-kawan adalah seorang polisi. Para pemuda itu lalu kabur melarikan diri. Tiba-tiba Jayes menghilang dari kursinya. Jayaraj dan tim langsung mencari Jayes. Mereka menduga Jayes kabur melarikan diri. Tapi ternyata Jayes tidak kabur. Jayes hanya bersembunyi di belakang hiasan. Melihat kepolosan Jayes, Suber, Ranes, dan Joby semakin yakin Jayes tidak bersalah. Namun Jayaraj masih ngotot Jayes bersalah. Karena keributan dengan para pemuda mabuk tadi, Jayaraj merasa museum tua itu tidak aman. Karena itu, Jayaraj dan tim membawa Jayes ke rumah dinas kepolisian. Mereka akan melanjutkan interogasi di sana. Di sisi lain, Ibunda Jayes masih mengkhawatirkan Jayes yang belum juga pulang. Setibanya di rumah dinas kepolisian, Jayaraj dan tim terus melakukan interogasi. Setelah itu, Jayes dipersilakan beristirahat tidur. Pagi hari, Kapolsek menghampiri rumah dinas kepolisian dan menemui Jayaraj dan tim. Kapolsek memarahi mereka karena Jayaraj dan tim tidak bisa membuat Jayes mengaku. Kapolsek turun tangan dan ikut menginterogasi Jayes. Kapolsek langsung menginterogasi Jayes dengan keras. Jayes menangis sedih karena terus dituduh kepolisian. Setelah interogasi, Kapolsek berbicara dengan Jayaraj dan tim. Kapolsek yakin Jayes tidak bersalah. Karena itu, Kapolsek memerintahkan Jayaraj untuk mengantarkan Jayes pulang ke rumahnya sekarang juga. Jayaraj patuh dan menurut saja. Jayaraj dan tim lalu mengantar Jayes pulang. Karena Jayaraj masih ngotot Jayes bersalah, Jayaraj akan mengeluarkan kartu asnya untuk mengungkap kasus pembunuhan Suma. Jayaraj memerintahkan Joby pergi ke rute lain. Jayes lalu sadar bahwa ia tidak dibawa ke rumahnya. Mereka semua kemudian berhenti di warkop sejenak. Jayaraj mengatakan, Jayes, dari data Cybercell selama beberapa bulan terakhir, sejak kau berada di Dubai, kau sering menelpon Mini. Bahkan kau lebih sering menelpon Mini daripada menelpon ibumu sendiri. Ada hubungan apa kau dengan Mini? Jayes kaget mendengar hal itu. Jayes mengatakan, Pak Jayaraj, aku tidak ada hubungan apapun dengan Mini. Mereka semua masuk ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan. Jayaraj lalu menantang Jayes untuk menghampiri rumah Mini sejenak. Namun Jayes menolak dengan keras. Jayaraj tidak peduli dan tetap memerintahkan Joby untuk pergi ke rumah Mini. Jayaraj akan menginterogasi Mini terkait pembunuhan Suma. Jayes mendesak Jayaraj agar tidak mengaitkan Mini dengan kasus pembunuhan Suma. Jayaraj cuek saja dan hanya terdiam. Jayes mulai emosi kepada Jayaraj. Jayes memaksa turun dari mobil saat itu juga. Namun Jayaraj tidak menggubris. Tiba-tiba Jayes berteriak dan mengatakan, Jayes dengan penuh keyakinan mengatakan Mini tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Suma. Artinya Jayes tahu siapa pembunuh Suma. Akhirnya Jayes mengakui perselingkuhan itu. Jayes sangat mencintai Mini.
Selama ini, Jayes berselingkuh dengan Mini karena Mini tidak mencintai suaminya lagi. Suami Mini hanya mabuk dan pengangguran. Suami Mini juga sering melakukan KDRT. Karena itu, Jayes bertekad bekerja di Dubai untuk mengumpulkan uang guna menikahi Mini. Jayes terpaksa mengakui perselingkuhan itu kepada Jayaraj demi melindungi Mini. Karena jika suami Mini tahu tentang perselingkuhan itu, maka suami Mini pasti akan membunuh Mini. Jayaraj memerintahkan Joby untuk berhenti di atas bukit. Mereka semua lalu turun dari mobil. Jayes mengakui semua yang telah ia perbuat. Jayes mengatakan, "Pak Jayaraj, saya mengaku salah dan khilaf." Barulah di sini diceritakan fakta pembunuhan Suma. Hari itu, tepat jam 8 pagi, Jayes ditelepon pemilik villa untuk membutuhkan listrik di salah satu villa. Jayes lalu pergi ke villa itu menggunakan motor kopling hitamnya. Terlihat di villa itu, tamunya merupakan para pemuda yang sedang sibuk membuat skrip film untuk kejuaraan lomba film pendek. Jayes lalu membetulkan listrik sembari mendengarkan obrolan mereka. Para pemuda itu terlihat masih kebingungan mengenai alur cerita yang akan mereka buat. Jayes yang juga hobi menonton film duduk bersama mereka dan memberikan ide. Jayes selalu menceritakan sebuah kisah berdasarkan imajinasinya. Para pemuda itu tertarik dengan ide cerita Jayes. Mereka semua akan menulis ide cerita Jayes. Setelah itu, Jayes dan para pemuda itu bersenang-senang. Para pemuda itu menawarkan Jayes obat terlarang. Jayes menolak karena Jayes tidak pernah menyentuh barang-barang terlarang seperti itu. Jayes juga tidak pernah minum dan mengudut. Namun, karena dipaksa, akhirnya Jayes mencicipi obat terlarang itu hingga teler. Setelah itu, Jayes kembali pulang. Di tengah perjalanan, Jayes melihat Suma sedang berfoto selfie di teras rumahnya. Jayes yang sedang teler teringat, Suma adalah wanita yang ia follow di Instagram. Jayes lalu menghampiri Suma dan mengajaknya berfoto selfie. Karena Suma tahu Jayes sedang teler, Suma menolak berfoto selfie dan mengusir Jayes. Jayes justru masuk ke dalam rumah Suma dan mengunci pintu dari dalam. Jayes tetap memaksa berfoto selfie. Suma lalu mengambil benda tumpul dan memukulkannya ke Jayes. Jayes menepis dan merebut benda tumpul itu. Jayes lalu memukul balik ke kepala Suma hingga jatuh pingsan. Setelah itu, Jayes duduk dan tertidur. Surendran datang ke rumah Suma untuk menagih uang koran. Namun karena Suma tidak membukakan pintu, Surendran kembali pulang. Tak lama kemudian, Jayes terbangun dan menangis sedih melihat Suma yang terbaring penuh darah. Jayes panik dan bingung harus bagaimana. Jayes tidak menggubris telepon dari Thomas dan langsung kabur melarikan diri. Setelah menceritakan fakta pembunuhan Suma, Jayes menangis terseduh-seduh di depan Jayaraj dan tim. Jayes mengatakan ia tidak berniat melukai atau memperkaos Suma. Jayes hanya ingin berfoto selfie, namun Jayes melakukan semua itu atas pengaruh obat terlarang. Jayaraj merasa kasihan kepada Jayes. Suber menenangkan Jayes dengan mengelus punggung Jayes. Jayes lalu dibawa ke kantor polisi untuk diproses. Berita pembunuhan Suma menjadi trending topik di desa Jayes. Semua orang kaget mendengar berita itu karena selama ini Jayes dikenal sebagai pria sederhana yang baik hati. Mini menangis sedih melihat berita itu. Mini gagal kawin lari dengan Jayes. Namun Mini tahu Jayes melakukan semua itu demi melindungi dirinya dari sang suami. Libes meminta maaf karena sudah menuduh Akil. Mereka berdua berteman kembali. Kapolsek melakukan konferensi pers di depan media. Setelah itu, Kapolsek memberikan selamat kepada Jayaraj dan tim yang telah berhasil menuntaskan kasus ini. Jayaraj dan tim lalu membawa Jayes ke dalam penjara. Ibunda Jayes menangis sedih melihat Jayes dibawa ke penjara. Habis. Apa pesan dari film ini? Jauhilah obat-obat terlarang karena barang-barang haram seperti itu bisa menjerumuskan kita. Pokoknya say no to drugs. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.